seluruh Indonesia, bahkan di kota Cirebon, saya ingin mengajak bahwa momentum 1928 Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 ini menjadikan penguat kita. Perbedaan suku, bangsa, kebinekaan menjadi harga mati kita untuk menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur netizen. Jumpa lagi dengan saya Afif Rifai di podcast Apa Jare. Dan kesempatan kali ini nanti kita akan berbincang tentang Sumpah Pemuda. Nah, ini menarik di tahun ini karena Hari Sumpah Pemuda ini bertepatan atau perayaannya di tahun politik ya, karena beberapa bulan lagi kita akan menggelar pesta demokrasi, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif ya, pemilu legislatif. Dan bagaimana pendapat dari Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda yang berbarengan dengan atau di tahun politik ini. Nah, di hadapan saya ada Kang Dani Jelani. Apa kabarnya Kang Dani? Ya. Assalamualaikum Kang Dani. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini lagi ini aja Kang Dani, FKPP GM itu lagi kegiatan-kegiatan ya, masih kegiatan-kegiatan apa yang kita program FKPP maupun dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga lain kita masih sering bergabung ataupun bekerja sama dan kolaborasi. Kang Dani, di tahun ini Hari Sumpah Pemuda kan, ini hari yang sangat bersejarah sekali Sumpah Pemuda ini ya, terutama bagi organisasi-organisasi kepemudaan. Menurut Kang Dani? Baik ya, kalau bicara Sumpah Pemuda, tidak hanya kita melihatnya ke belakang ataupun dibutuhkan saat kemerdekaan, namun relevansinya masih sampai detik ini masih ada relevansinya. Dan saya berharap bahwa momentum ini, walaupun jelang satu abad ya Sumpah Pemuda ya, betul 95 kan, 95 tetap tahun bahwa mengedepankan rasa persatuan dan rasa kebangsaan, karena persatuan belum tentu kebangsaan, hanya bersatu kelompok dan tapi kebangsaan itu menyeluruh. Nah, ini yang harus dimaknai oleh para generasi muda sekarang. Itu yang harus kita tetap gelorakan kepada generasi muda sekarang, apalagi dikaitkan dengan tahun politik. Tentunya ini sangat tepat sekali ya, Radar TV bisa menyampaikan ini melalui kami, bisa apa yang harus kita perbuat ya podcast ini ya. Kang Dani, menurut Anda nih Kang Dani, kita terkotak-kotak, kita kembali ke terkotak-kotak seperti saat ini, menurut Anda ini masih dalam batas koridor atau memang ini sudah mengkhawatirkan, tidak seperti cita-cita awal hari di Sumpah Pemuda itu, Kang Dani? Iya, kalau bicara secara menyeluruh bangsa Indonesia ini dilihat aman-aman saja. Namun ini juga perlu diwaspadai. Tadi disampaikan bahwa ini sangat riskan kembali terkotak-kotaknya rasa persatuan dan kebangsaan. Banyaknya multipartai, banyaknya kepentingan, apalagi sekarang dengan era digitalisasi, medsos. Nah, ini yang sebetulnya harus kita sikapi, bahwa berita-berita yang sangat tidak bertanggung jawab, baik itu lawan maupun teman ya, itu juga harus kita perhatikan, karena semakin kesini semakin banyak jurang pemisah ya, karena dipicu oleh medsos-medsos yang tidak bertanggung jawab ya. Masing-masing kubu itu mempunyai cara dan bagaimana mempengaruhi kelompok maupun golongan-golongan untuk kepentingan ya, bukan kepentingan negara. Kalau dulu pure ya 1928 itu dari keragaman itulah yang memperkuat ya, suku, agama ya, itu juga mempengaruhi sekali. Nah, sekarang ini jangan sampai dengan kepentingan, dengan dikemas dengan demokrasi ya, namun demokrasi sendiri tidak mencerminkan ruh daripada jiwa negara Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda ya, yang kita tahu sendiri ya, satu bahasa ya, satu bangsa ya, satu bahasa. Nah, ini
yang harus kita, apa itu bahasa nasional, arti itu bangsa, ya bangsa dengan keutuhannya. Nah ini yang perlu kita waspadai. Memang sekarang ini cenderung orang tidak melihat kebangsaannya, kepentingannya, ini yang harus kita. Ini ya. Apalagi ini jelang tahun politik, apalagi di tahun politik ini, Kang Dani. Jadi menurut Anda kita ini harus melakukan rekognisi kembali ya. Betul. Mengingat kembali ya. Betapa bersejarahnya itu Hari Sumpah Pemuda itu. Betul, ya. momentum ini kita ambil benang merah, artinya bahwa rasa persatuan dan kebangsaan itu yang ditanamkan oleh para pejuang. Bahkan Sumpah Pemuda tidak hanya sekedar ingin merdeka, namun secara utuh lebih dari itu. Kemerdekaannya hak asasi manusia tentunya kita tahu semua, namun di Sumpah Pemuda itu bagaimana keragaman, kebinekaan itu menjadi satu kesatuan. Sekarang memang di bingkainya Bhinneka Tunggal Ika, namun isi-isinya sekarang dengan kepentingan itu tadi. Jangan bosan-bosannya bahwa kepentingan asing itu tetap ya, akan mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Asing dan asing ya. Asing lah semua ya. Kita termasuk di dalam gangguan internal. Karena kita punya sejarah. Karena kearifan kita ini bahwa menghargai sejarah. Ya, tidak ada yang namanya kita harus hidup dalam negara komunis ya. Itu sudah sejarah yang harga mati buat kami ya, dari khususnya generasi muda FPI ya. Karena bagaimanapun itu akan tetap timbul dan timbul. Kang Dani, diminum Kang Dani. Mangga nuhun. Bocor nih. Ya, jadi menurut Kang Dani, generasi muda saat ini ya, menurut Kang Dani apa sih yang harus dilakukan berkaitan dengan Sumpah Pemuda itu, Kang Dani? Ya, saya berharap dan mengajak ke rekan kami, khususnya unsur pemuda ya, kita harus bisa memilah dan memilih ya. Kalau bicara memilih ideologi udah jelas kita Pancasila ya. Nah, sekarang dengan kaitan dengan tahun politik, kepentingan dan negara itu kan akan sebagai motor rodanya dan nanti wakil-wakil kita, termasuk pemimpin negara. Kita juga harus bisa memilah dan memilih, melihat kompetensinya mereka. Jangan melihat karena sesuatu hal yang kaitan dengan kita dibodohkan lagi zaman dulu ya. Kita diberi sesuatu untuk memilih seseorang atau golongannya. Ini yang harus kembali diingatkan ya, bahwa itu sangat rugilah kita memilih para wakil dan pemimpin yang memang kalau kita bicara sekarang bahwa ada politik dan sebagainya, dan itu fakta ya. Fakta yang ada itu memang jangan ditutup-tutupin. Nah inilah saya yakin masyarakat sangat cerdas sekarang, bisa memilah dan memilih ya. Itu yang kita harapkan. Itu ya. Betul. Menurut Kang Dani, generasi muda saat ini pun harus memahami betul tentang Sumpah Pemuda. Sangat harus ya. Ya, apalagi menurut Kang Dani bagaimana itu ketika pas misal nih Betul. di Hari Sumpah Pemuda terjadi tawuran antar pelajar, itu sangat ironis sekali loh. Iya. Kang Dani, menurut Kang Dani? Ya inilah kurangnya ya, dari unsur pemerintah harus hadir ya dalam membina, mendidik ya pelajar khususnya ya, tidak bosan-bosannya karena terkait dengan globalisasi pengaruh ya. Ini yang sangat prihatin, ada pengaruh di media ya. Ya. Kita perang di media itu bisa menyulut perang fisik gitu ya. Baik itu secara ini medianya media mainstream atau media sosial nih? Semua? Iya. Ya. Disitulah kita harus sebetulnya pemerintah hadir bisa bagaimana memfilter anak-anak kita ya dengan satu tetap kita pada tujuan negara adalah membangun karakter, karena kunci dari kemerdekaan ataupun persatuan dan kebangsaan salah satunya adalah pendidikan ya, membangun karakter ya. Membangun bagaimana etika, kultur yang kita bangun bersama-sama itu bisa. Itu adalah pendidikan ya. Di samping memang aspek-aspek lain, ekonomi, ya, sosial, budaya, komunikasi, ya, itu juga perlu. Yang saat ini era-era digitalisasi perlu masuklah di situ wawasan kebangsaan. Ya. Jarang-jarang sekali kita melihatnya ke Google apa itu kebangsaan. Nah, itu. Wawasan Nusantara dulu itu ya. Betul. Drama-drama bisa ditampilkan, drama-drama perjuangan, drama-drama mengasah kebangsaan dan nasionalisme perlu.
kita tampilkan ya dengan era digitalisasi ataupun modernisasi ini. Itu perlu sekali ya, untuk bagaimana tadi itu pelajar ya, jangan sampai hanya melihat konten-konten ya yang tidak bertanggung jawab, hanya tergiring, hanya terbawa pengaruh lingkungan, akhirnya membuat hal yang tidak baik seperti tawuran dan sebagainya. Oke, menurut Kang Dani ya, bahwa Sumpah Pemuda di tahun ini kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya nih, karena tahun ini bertepatan kita beberapa hari lagi jelang tahun politik, Kang Dani. Jadi menurut Kang Dani, apa yang mesti dilakukan oleh organisasi-organisasi kepemudaan gitu misalnya? Kita tetap mengingatkan ya, mengingatkan, jangan mengajak. Jangan pemuda itu dibagikan sebagai objek ya, karena banyak sekarang dengan bahasa pemuda adalah pilihan yang kuat dan berpengaruh milenial dan sebagainya. Namun porsi pemuda juga ya di lintas ekonomi, pendidikan, sosial, budaya itu harus diikut sertakan ya, minimal. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang memang itu dari di kota Cirebon, umpamanya ada dari Pemda, Pemkot ataupun dinas-dinas, diikutsertakanlah pelajar ya, pemuda ya. Kemarin itu tujuannya agar apa gitu, Kang Dani? Mengasah ya, mengasah bahwa disinilah perjuangan Indonesia ada, bahwa generasi muda tidak mudah terbawa arus ya. Kemarin juga dari dinas pemuda ya mengadakan satu model seminar dan sebagainya, ini perlu ya. Terutama kalau pelajar itu di tingkat OSIS itu perlu sekali kita galang, kita asuh ya, bagaimana peran daripada pelajar yang kemudian nanti jadi pemuda bisa melihat ke depan bahwa persoalan-persoalan bangsa adalah sangat tipis di Indonesia, adalah isu-isu SARA ini yang sampai jangan, karena walaupun bagaimana demokrasi itu tidak lepas dari isu-isu yang akan memecah belah, yaitu dengan isu-isu SARA itu sangat sensitif ya. Jadi itu tujuannya harus melibatkan pelajar. Harus melibatkan. Kalau peran dari organisasi kemasyarakatan, ormas atau OKP apa menurut Kang Dani? Ini sebagai jembatan, panjang tangan. Ini momentumnya kan Sumpah Pemuda nih, ya kan? Di tahun politik, maksud saya begitu. Ya, sebagai contoh harus kita wajib mencontoh, baik itu ormas, organisasi kepemudaan, ya, apapun paguyuban harus menjadi contoh pada adik-adik kita, pelajar ya, untuk lebih mengedepankan kiprah dan karyanya. Ya, kita boleh mengkritisi, kita boleh tidak sepakat, tidak setuju dengan kebijakan, namun cara-caranya yang sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan etika dan moral yang harus kita kedepankan. Karena bagaimanapun kita juga mencontoh pejuang-pejuang 1928, bagaimana cara dia berhimpun, bagaimana dia menyampaikan pendapat, walaupun pada saat itu adalah tekanan-tekanan dari penjajah luar biasa ya. Menyatakan merdeka saja mungkin langsung ditangkap dan sebagainya. Sekarang ya janganlah kita menyurahkan nurani rakyat seolah-olah kita berbeda dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tetap kita sebagai contoh, sebagai leader ya, diupayakan kita sebagai leader daripada para pelajar-pelajar. Itulah tugas pokok daripada nanti ormas, OKP dan lembaga kepemudaan lainnya. Itu berarti kan Dani? Iya. Jadi menurut Anda ini kan ada 3 itu ya, berbahasa satu bahasa Indonesia, berbahasa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu Indonesia. Nah, ketiganya itu apa yang terutama generasi muda nih, Kang Dani, yang mereka harus ketahui betul gitu, maknanya apa? Memang ketiganya harus semuanya berkaitan, tidak bisa dilepaskan. Gitu. Satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air kan. Yang saya merangkum dari 3 Sumpah Pemuda sendiri adalah bagaimana kita hidup berbangsa ya. Lebih kuatnya berbangsa, karena berbangsa itu tentunya juga tidak hanya di dalam negara kita saja, kedaulatan juga harus kita tunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita berdaulat penuh, bangsa yang beradab, bangsa yang ciptakan kemerdekaan ya. Lebih titik beratnya dari 3 itu semuanya memang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Namun dari 3 itu yang saya lebih pas adalah intinya adalah berbangsa, bertanah air satu dan berbahasa satu, Indonesia. Itu ya. Iya.
Nah, kalau kita kaitkan nih, Kang Dani, untuk konteks saat ini dengan pemuda-pemuda yang dulu gitu ya. Pemuda-pemuda yang dulu yang tadi Kang Dani sebutkan, berbicara merdeka tembak gitu. Iya. Kalau sekarang kan padahal kita sudah menghirup udara kebebasan gitu ya. Tapi ini anak-anak muda kita harusnya mengisi yang sudah dibuka, ini kan harus diisi betul nih. Nah, menurut Kang Dani kok kita maaf, ada beberapa misalnya pemuda yang harusnya mengisi kemerdekaan ini tapi mereka tidak isi, bahkan maaf ke hal-hal negatif gitu ya. Dan menurut Kang Dani anak-anak muda, generasi muda saat ini, musuh yang paling nyata itu apa gitu? Musuh yang paling nyata adalah nafsu ya. Nafsu keinginan, artinya secara arti yang luas, artinya nafsu ingin tampil ya. Namun mereka tidak siap secara kompetensi, secara wawasan kebangsaan. Tetap kita dilahirkan sebagai bangsa yang besar, tentunya pelajaran ataupun yang terpatri di dalam jiwa kita adalah nasionalisme dan kebangsaan. Ya. Kalau bicara pemuda-pemuda 1928 tidak gentar dengan senjata dan sebagainya. Sekarang kita ini gentar oleh tekanan-tekanan, ya. Punya rasa nasionalisme di saat itu saja. Ya, dia mengkritisi satu hal kebijakan, bahwa kebijakan itu merugikan masyarakat. Ya. Dia melawan, tapi saat dia ada penekanan sesuatu oleh lembaga ataupun instansi, mereka berpikir, ya. Kembali lagi adalah pendidikan dan ekonomi, karena pengaruh ekonomi sangat luar biasa. Ya. Kalau menurut Kang Dani, anak-anak muda saat ini misalnya mereka sudah terjun ke dunia politik dan menyebar di berbagai partai, menurut Anda berbagai partai politik menurut Kang Dani? Sebetulnya itulah ambil porsi ya. Namun ingat, jati diri pemuda itu tujuannya apa? Sah dan hak warga negara untuk menjadi lembaga legislatif ataupun wakil rakyat ataupun pemimpin. Namun dia juga harus mengukur diri, artinya bahwa ada kompetensi nggak pada dirinya. Tahu diri ya? Iya, artinya tahu diri itu ya, jangan sampai dia lebih mengedepankan kepentingan kelompok atau golongannya. Ya. Di saat ingin maju, saya yakin yang tidak kenal pun akan didatangi. Iya, saya tidak kenal dengan sesuatu yang tadinya sama saudara juga tidak nyapa bahkan silaturahmi ke rumahnya, ngobrol, bahkan memberi sesuatu. Nah, ini yang terjadi memang. Ya, itu yang sebetulnya masyarakat juga harus tahu, dan saya yakin masyarakat sudah mulai tahu. Ya. Itu aturan memang ada, namun hal itu juga biasa, suka ada yang dilanggar ataupun memang sengaja disampaikan. Nah, ini yang perlu kita lihat ya ke depannya, bahwa pemuda mempunyai porsi silahkan, namun satu tujuannya dia ingin masuk satu lembaga pemerintah, lembaga eksekutif atau legislatif, tentunya ada juangnya 1928 itu tetap ya, harus terpatri ya, harus terpatri dalam dirinya. Jangan tergoyah dengan kedudukan, takut hilang jabatan. Ini yang sering berpengaruh, takut hilang jabatan terutama nih, sering pengaruh. Akhirnya mereka lupa apa yang dia inginkan, dan dia tujuan saat dia ingin manggung di politik. Ya, itu yang sering kita. Jadi kalau mereka manggung ke dunia politik itu sah-sah saja. Sah-sah. Hak politik juga gitu ya. Kang Dani, namun mereka juga harus dibarengi juga. Betul, kemampuan potensi harus. Dan masyarakat juga harus tahu juga itu. Ya. Maksudnya harus tahu bagaimana? Track record, kemampuan, kompetensi yang akan dia pilih. Makanya memilah dan memilih itu masyarakat harus jeli, dan jangan sampai menyesal sebelum 5 tahun. Kan banyak yang menyesal. Ya, pokoknya harus jangan membeli kucing dalam karung ya. Betul. Ya, harus tahu betul ya belangnya bagaimana gitu kan. Kita tetap tidak a priori terhadap semua yang ingin memajukan bangsa dan negara, bahkan daerah sekalipun. Tidak. Namun ya itulah, kita juga tetap harus bisa memilah dan memilih tadi itu. Jadi menurut Kang Dani, Sumpah Pemuda di tahun politik ini harus kembali kita maknai, dan juga kita harus kembali menyadari bahwa Sumpah Pemuda
Ini terutama di berbangsa satu, bangsa Indonesia itu ya. Ya itu harus, harus. Karena bagaimanapun satu negara itu dilihat dari pesta demokrasi, bukan karena aman nyaman, namun cara penyelenggara pun kita juga harus mengawasi sama-sama. Punya hak ya warga negara mengawasi jalannya pesta demokrasi. Kecurangan-kecurangan ada lembaganya, kita salurkan sesuai dengan tupoksinya gitu ya, kalau memang ada kecurangan dan pelanggaran. Namun proses ini yang perlu kita kawal ya. Itu di daerah. Oke. Dan Sumpah Pemuda menurut Kang Dhani harus dimaknai apa adanya atau memang setiap tahun harus ada upaya-upaya untuk memodifikasi agar anak muda sekarang juga kan tidak jadul dan seterusnya. Menurut Anda Kang Dhani? Ya, tetap ruhnya sih tetap ya kita, dan itu terus harus dikuatkan ya, tiap tahun itu dikuatkan kembali dengan tadi lihat situasi, kondisi, kemajuan zaman, fleksibel ya. Namun 3 rangkaian kata-kata itu tidak bisa lepas ya. Kita maknai itu tidak bisa lepas satu persatu, karena itu adalah wujud sebelum kita merdeka itu kan dengan multinya kita kepentingan, multinya suku ya, agama ya, itu juga hal yang kita sangat bersyukur lah, kemajemukan itu bisa menyatu menjadi satu kesatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Saya yakin kalau itu tidak diambil ataupun dipatri dalam hati, entah nanti tahun 2045 yang konon kita akan Indonesia emas, kalau itu tidak terpatri, bukan masalah pesimis, itu juga akan terjadi gesekan-gesekan, akan merupakan ya, sejarah. Jangan sampai itu sejarah. Oke. Karena nih kalau generasi muda FKPPI Kota Cirebon sendiri, kegiatan di Sumpah Pemuda di tahun ini apa gitu? Iya. Karena nih kemarin kita ya memang sih secara seremonial itu adalah menguatkan atau mengingatkan kembali, bahkan menghormati jasa-jasa para pemuda. Yang kedua, sempat kami juga secara internal mengadakan satu diskusi ya, karena Sumpah Pemuda juga nanti kita ada program di bulan November. Oh, apa itu? Bagaimana ya, momentumnya tetap 10 November Hari Pahlawan, Hari itu kan Pahlawan, rangkaian ya. Kita akan mengemas, akan ada bentuknya diskusi, dan rencana akan ada nobar. Nobar apa itu? Ya, film perjuangan ya, insya Allah itu akan kita lakukan. Itu juga rangkaian untuk mengasah ya, mengingatkan dan menguatkan kembali rasa nasional dan kebangsaan. Itu ya Kang Dhani ya. Jadi menurut Kang Dhani bahwa Sumpah Pemuda ini harus terus digelorakan, harus wajib. Tapi ini di tahun politik ini, apakah elit politik kita juga harus ingat bahwa kita itu ingat Sumpah Pemuda gitu, biar kita itu tetap walaupun berbeda pilihan, berbeda pandangan, berbeda pendapat, tapi kita tetap satu gitu. Atau bagaimana menurut Kang Dhani? Saya berharap ke para elit politik, bahkan para pemimpinnya mungkin baik itu pemimpin partai bisa menyampaikan kepada relawan, kepada anggota-anggotanya, jangan sampai di luar koridor-koridor kebangsaan dengan mengejek, menghina, ya, menfitnah, membuat berita-berita yang saling menyerang. Nah ini bibit kita perpecahan tuh di situ. Karena di saat sistem negara sudah jalan, pemilihan, akhirnya mereka sudah manggung, ya saya yakin mereka satu dengan yang lain, elit-elit politik itu ya aman-nyaman, ngadem bareng. Tapi para pengikut, ya para relawan itu tetap masih ada. Iya, para pengikut yang di bawahnya nih ya, relawan. Dan mungkin bisa saja 5 tahun ke depan masih mereka ada rasa ketidaksukaan, rasa dendam, itu yang paling parah. Itu ya. Ya jangan sampai. Nah itulah pentingnya seorang pemimpin yang ingin manggung dan sebagainya itu memberikan pencerahan, pemahaman kepada relawan ataupun para anggota-anggotanya atau simpatisannya. Itu perlu. Itu yang perlu ditanamkan. Oke, terakhir ini ke Kang Dhani. Kang Dhani, Sumpah Pemuda di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya menurut Kang Dhani berbeda nggak? Kalau Hari Sumpah Pemuda itu sih tetap kita sama ya. Yang membedakan apa gitu kan? Yang membedakan kembali lagi 5 tahun yang lalu kembali luka timbul lagi nih, timbul ketidakpuasan, ketidaksukaan. Tadinya dia bersatu,
taruhlah katakan satu tim tadi, sekarang bisa pecah dia berbeda tim. Nah inilah semoga dari Sumpah Pemuda itu kita kembali lagi ke ruhnya yang original bahwa Sumpah Pemuda ini mau berbeda kepentingan, mau berbeda tujuan, ya sementara ini ya kita anggap itu adalah hal yang lumrah. Namun kembali tidak bisa kita serta-merta bahwa dengan pesta demokrasi yang tahun sekarang ini akan lebih memecah belah persatuan dan kebangsaan. Itu yang harus kita tetap tanamkan kepada generasi muda khususnya, agar nanti 5 tahun ke depan bukannya kita bicara sekarang sudah dewasa, itu kan bahasa yang biasa, dewasa, tapi ternyata kan tidak dewasa. Karena itulah saya menginginkan bahwa setiap partai yakin punya program, punya cara, punya doktrin, namun tetap wawasan kebangsaan adalah pionirnya ataupun bahan baku yang harus disampaikan pada kader-kader partai ya, yang ingin membangun negara ya, karena bagaimanapun negara dibangun melalui salah satu adalah salurannya adalah politik. Iya. Politik yang menurut saya itu yang harus beretika ya, beretika. Kan luas pengertian etika, tidak bicara kebangsaan ya, tapi etikanya ada nggak? Nah itu ya, iya. Apalagi kita orang timur Kang Dani ya. Oke Kang Dani, sayang sekali usai sudah kebersamaan di podcast Apa Jarak Kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, Kang Dani closing statement silakan Kang Dani. Baik, kepada seluruh generasi muda di seluruh Indonesia bahkan di kota Cirebon, saya ingin mengajak bahwa momentum 1928 Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 ini menjadikan penguat kita. Perbedaan suku bangsa, kebinekaan menjadi harga mati kita untuk menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai NKRI. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Dani sudah menyempatkan hadir di podcast Kang. Ya. Kang Dani, sukses selalu Kang Dani GM FKPPI Kota Cirebon. Oke, dan sedulur-sedulur netizen, demikian perbincangan saya dengan Kang Dani Jailani, Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon berkaitan dengan Sumpah Pemuda di tahun politik, yaitu topiknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di kesempatan kali ini harus pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.